Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Teresa Manurung dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perubahan lingkungan, pelajaran biologi. Di sini saya akan membahas yang pertama ada masalah lingkungan, yang kedua ada perubahan lingkungan dan pencemarannya, yang ketiga ada jenis-jenis limbah dan akibatnya, dan yang keempat adalah upaya mengatasi masalah lingkungan. Kita langsung saja ke masalah lingkungan. Di sini saya mengambil contoh masalah lingkungan berupa pembuangan limbah sembarangan di sungai. Limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha atau kegiatan manusia. Limbah adalah bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini terutama limbah plastik dan sampah perkotaan seperti di kota-kota Indonesia. Selain limbah rumah tangga, limbah dari sektor industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai. Padahal, sungai-sungai ini penting bagi ekonomi masyarakat dan penting untuk memasak sumber makanan bagi masyarakat. Pembuangan limbah ini akhirnya akan menyebabkan kerusakan ekosistem. Plastik, makanan cepat saji, kemasan, dan limbah elektronik mudah mengancam kesejahteraan manusia. Pembuangan limbah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang mendesak untuk segera dicarikan jalan keluar. Nah, penyebabnya ada dua nih. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduknya, semakin banyak juga limbah yang dihasilkan. Yang kedua, keadaan sosial ekonomi. Selanjutnya, ada perubahan lingkungan dan pencemarannya. Kita mulai dari perubahan lingkungan dulu. Yang pertama difaktorkan oleh manusia. Pembuangan limbah sembarangan merupakan masalah lingkungan yang difaktorkan oleh manusia. Kita sebagai manusia adalah penghasil sampah. Namun yang jadi masalah bukanlah sampahnya, melainkan perilaku orang yang membuang sampah tersebut tidak pada tempatnya. Kemasan makanan, puntung rokok, botol minuman bekas, hingga sisa makanan adalah sampah-sampah yang sering kita lihat berserakan lingkungan. Awalnya mungkin memang tampak sedikit, namun jika dibiarkan dan akhirnya menumpuk, kebiasaan ini akan membawa dampak buruk bagi lingkungan kita. Ada beberapa alasan yang menyebabkan warga membuang sampah ke sungai. Di antaranya yang pertama, membuang sampah ke sungai dinilai lebih praktis dan gratis. Yang kedua, kurangnya sarana tempat membuang sampah di sekitaran sungai. Dan yang ketiga adalah sudah menjadi budaya. Selanjutnya kita langsung ke pencemaran akibat pembuangan limbah. Yang pertama ada pencemaran air. Penyebab pencemaran air dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi effluent yang keluar dari industri, tempat pembuangan sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan. Dampak pencemaran air bagi kehidupan, yang pertama adalah dampak terhadap kehidupan biota air, yang kedua dampak terhadap kualitas air tanah, yang ketiga dampak terhadap kesehatan, dan yang keempat dampak terhadap estetika lingkungan. Selanjutnya jenis-jenis limbah dan akibatnya. Yang pertama ada limbah industri. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih dan berwarna, serta mengandung asam belerang, berbau menyengat, seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi, dan lain-lain. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, akan menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai, sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah raksa, timbal, kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengonsumsinya. Misalnya, pencemaran raksa yang terjadi di Minamata di Jepang. Para nelayan di sekitar Teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa. Akibatnya mereka mengalami kerusakan syaraf yang disebut penyakit Minamata.
lebih dari 80 orang yang meninggal dunia akibat penyakit ini. Yang ketiga ada limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, namun dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan, sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu, seperti insektisida dan herbisida. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di dalam perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Pupuk yang tidak terserap ke dalam tumbuhan akan terbuang menuju perairan. Akibatnya terjadi blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun sehingga merugikan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, upaya untuk mengatasi masalah pembuangan limbah sembarangan di sungai. Yang pertama, memasang papan larangan buang sampah. Yang kedua, tempat pembuangan sampah kolektif. Dan yang ketiga, adanya bank sampah. Dan ini adalah beberapa referensi dari saya. Sekian dari saya, terima kasih.